bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta digital talent. Monitoring kita di dunia cyber ini banyak serangan-serangan atau anomali-anomali yang menyerang negara kita. Nah, itu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ada tantangan idealis normatif ide besar kebangsaan. Bersama saya Alen di Unram Podcast episode 6 kali ini kita akan membahas seputar bagaimana menjaga ketahanan nasional dan keterkaitannya dengan dunia siber di Indonesia. Dan Semutan Unram sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yang istimewa, Bapak Dr. Andi Wijayanto SOS MSc PhD. Beliau merupakan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Dan di sebelahnya sudah ada Bapak Muhammad Ikro, SSI MSI, selaku Direktur Kebijakan SDM Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Halo Pak Dr. Andi dan juga Pak Ikro, selamat datang di Unram Podcast. Dan terima kasih juga sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dan mengisi di Unram Podcast kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Pak Andi. Ini Pak, kan Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau dengan banyak sekali keberagaman mulai dari bahasa, suku, ras, budaya, dan lain-lainnya. Dengan berbagai perbedaan ini Pak, bagaimana caranya menjaga ketahanan nasional itu agar tidak terpecah belah? Ya kunci utamanya tentunya optimisme kebangsaan bahwa kita saat ini hadir sebagai satu bangsa dalam satu negara yang sudah secara signifikan melakukan terobosan-terobosan dalam berbagai bidang. Kami di Lemhanas diminta secara khusus oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menggali, mengkaji apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat demokrasi, apa yang bisa dilakukan untuk melakukan lompatan transformasi digital, memperkuat ekonomi hijau, memperkuat ekonomi biru, dan juga bagaimana kita menjadikan pembangunan ibu kota Nusantara sebagai lompatan strategis ke depan yang betul-betul bisa menunjukkan bahwa Indonesia berubah menjadi negara digital, bisa berubah menjadi global hub, bisa berubah mengembangkan smart connectivity. Jika kita memiliki optimisme sebesar itu bahwa Indonesia akan melompat menjadi Indonesia emas, Indonesia maju menuju 2045, maka semua perbedaan baik dari suku, bahasa itu justru menjadi modalitas utama kita untuk melakukan terobosan-terobosan di sektor-sektor strategis yang dimiliki Indonesia. Oke, kemudian Pak, tadi disebutkan ada dari aspek ekonomi, teknologi, dan banyak hal juga. Kemudian dari sisi akademis sendiri Pak, apakah perguruan tinggi juga memiliki peran dalam menjaga ketahanan nasional tersebut? Iya, kuncinya justru di akademik ya, justru di pembangunan sumber daya manusia. Ya, tantangan-tantangan ke depan yang seperti tadi saya sampaikan itu harus dilengkapi, harus didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh. Misalnya untuk bidang transformasi digital sudah dihitung oleh Kementerian Kominfo bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta digital talenta digital dalam waktu 20 tahun ke depan. Ya, bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta digital talenta digital dalam waktu 20 tahun ke depan. Ya, kira-kira itu berarti sekitar 600.000 lulusan di bidang digital yang harus kita siapkan untuk mengisi talenta digital itu, sehingga nanti harus ada upaya yang lebih keras dari pemerintah, kementerian, Kemdikbud, juga dari sektor bisnis untuk sama-sama mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memastikan kita memiliki talenta digital untuk mendorong transformasi digital. Ya,
Hal yang sama kalau kita ingin mengembangkan ekonomi hijau, gitu, kita harus berpikir cara baru yang terkait dengan climate change, terkait dengan sustainability, terkait dengan circular ekonomi, itu harus disiapkan di kampus-kampus. Bapak Presiden misalnya ketika Jakarta betul-betul terkena dampak parah polusi, ya, lalu Bapak Presiden langsung punya ide praktikal, ayo di kampus-kampus dibuat jurusan-jurusan program studi dengan nama polusi udara atau climate change, ya, supaya langsung tahu bahwa nanti lulusannya memang memiliki kompetensi keahlian untuk mengatasi masalah polusi udara yang terkait dengan climate change di Indonesia. Saya pernah mengikuti Bapak Presiden ke NTT, lalu di NTT ditemukan bahwa pohon bambu bisa tumbuh dengan baik. Lalu Bapak Presiden mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh gubernurnya, Bapak Victor Laiskodat, ketika Pak Victor melaporkan ke Presiden di NTT dibangun Politeknik Bambu, yang mulai memikirkan bagaimana menanam bambu, membuat bibit bambu, sampai nanti mengolah bambu sebagai komoditas strategis NTT. Nah, terobosan-terobosan seperti itu yang kita butuhkan, dan itu sangat-sangat terkait dengan penguatan peran kampus, peran dunia akademik. Berarti memang dari akademik sendiri itu memang sangat penting untuk menciptakan SDM yang memiliki potensi menjaga ketahanan nasional tersebut. Kemudian untuk Bapak Ikro, sebagai Direktur Kebijakan BSSN, boleh sedikit menjelaskan Pak, sebenarnya arti dari siber itu apa Pak? Dan bagaimana kondisi siber di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih ya. Terkait dengan cyber, kadang-kadang kita sering menyebut dunia maya gitu ya. Emang cyber ini di inti utamanya adalah internet. Jadi emang terhubungnya kalau kita bilang elektromagnetik dengan teknologi informatika, TIK dengan teknologi internet. Itulah yang kita namakan cyber. Nah, bagaimana landscape cyber di Indonesia? Tadi sudah coba saya jelaskan juga terkait dengan monitoring kita di dunia cyber ini. Banyak serangan-serangan atau anomali-anomali yang menyerang negara kita. Dan sebagian besar itu berupa malware. Dan bagaimana kita mensikapi itu? Nah, dari pemerintah sudah membentuk badan cyber, kemudian kita juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga untuk mengamankan, karena kalau kita lihat rujukan undang-undang ITE, di bawahnya ada nanti pengelola sistem elektronik, di mana pengelola sistem elektronik ini saling bertransaksi elektronik, sehingga perlu ada pengamanannya. Dan pengamanan itulah bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas di sektor PSE ini, pengelola sistem elektronik ini, baik secara teknologi, tata kelola maupun secara SDM-nya. Dan ini terus kita berkolaborasi dengan para pihak. Gitu. Nah, kemudian Pak, saya ingin tanya secara spesifiknya, apakah BSSN bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas untuk menjaga keamanan siber, terutama di kalangan mahasiswa dan dosen? Ini sangat menarik karena memang beberapa kerjasama yang dilakukan oleh BSN memang ditujukan kepada perguruan tinggi atau kampus. Karena perguruan tinggi atau kampus ini salah satu sektor yang salah satu direktorat yang menangani untuk bagaimana kita bisa meningkatkan keamanan cyber di sektor kampus. Nah, ini kalau kita lihat Quad Helix, salah satu kolaborasi ada akademisi. Di mana akademisi ini kita bisa lewat pengembangan kurikulumnya, di mana BSN juga sudah membuat peta okupasi keamanan cyber, di mana di dalamnya ada standar-standar kompetensi yang bisa diduduki oleh jabatan-jabatan di keamanan cyber. Dan itu nanti bisa diturunkan menjadi kurikulum di perguruan tinggi, dan nanti harapannya nanti juga bisa jadi skema sertifikasi untuk sertifikasi nasional. Nah, ini ke sana. Jadi memang sangat erat dengan perguruan tinggi dan akademisi. Baik, terima kasih Pak Ikro. Kembali lagi ke Pak Andi nih Pak. Di Unram sendiri sedang digencarkan yang namanya internasionalisasi. Dan kami dari mahasiswa maupun dosen itu sedang semangat-semangatnya untuk menempuh pendidikan maupun melaksanakan program pertukaran pelajar, dosen ke luar negeri. Dan di beberapa fenomena Pak, dan mungkin tidak hanya di Unram saja, tetapi di perguruan tinggi lain maupun instansi lain yang melakukan hal yang sama, ini kadang mahasiswanya merasakan rasanya pendidikan di luar negeri itu agak tergoda untuk menetap di luar negeri ini Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya
masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri ini bisa menumbuhkan maupun memperkuat rasa kebangsaannya ketika mereka ada di luar Indonesia? Ya, ya saya sangat sering ya berinteraksi dengan diaspora Indonesia. Mungkin sebagai gubernur Lemana saya berinteraksi dengan mereka yang di Australia, di Belanda, di Amerika Serikat, di Jerman, di Cina misalnya. Saya berinteraksi dengan mereka. Ya sebagian besar masih sangat kuat identitas kebangsaan Indonesianya dan selalu berkumpul mencari cara bagaimana walaupun mereka tinggal bekerja di sana bisa melakukan upaya-upaya untuk memperkuat jejaring antara Indonesia dengan negara-negara tersebut ya. Istri saya sedang S3 di Belanda. Saya usia 14 tahun dibawa untuk sekolah di sana. Jadi saya mungkin sudah 3 kali diundang oleh diaspora di sana termasuk oleh PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Den Haag, ya, baik langsung maupun pakai metode virtual Zoom ya untuk memaparkan perkembangan terkini di Indonesia. Mereka memiliki keinginan besar untuk selalu tahu apa yang terjadi, apalagi kita mendekati pemilu 2024 dan selalu bertanya apa yang bisa dilakukan, dikontribusikan untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau misalnya di Belanda, di seluruh negara Belanda itu ada 600 restoran Indonesia. Jadi kalau ke Belanda kita tidak pernah khawatir untuk tidak bertemu rendang atau tidak bertemu peyek atau kerupuk udang, soto nggak pernah khawatir kemanapun selalu menemukan itu dan itu menjadi satu identitas yang membanggakan kita ya dan jadi kebangsaannya tidak kemudian luntur hilang pada saat mereka bekerja di sana. Saya sendiri punya pengalaman unik waktu saya baru pulang dari S2 di Inggris. Waktu pulang dari S2 di Inggris saya lulus program magang Citibank. Lalu bisa ditempatkan, waktu itu saya harus memilih apakah mau ditempatkan di Hong Kong atau ditempatkan di Shanghai. Ya, lalu saya kembali ke Jakarta, saya bertemu dengan guru saya yang mengirim saya sekolah di London, namanya Juwono Sudarsono. Lalu saya berkata kepada Pak Juwono, Pak, saya diterima magang di Citibank di Hong Kong. Saya belum selesai bicara, Pak Juwono bilang, enggak boleh. Kamu harus jadi dosen di UI. Pulang, saya sudah jauh-jauh mengupayakan supaya kamu sekolah di London, supaya kamu menularkan ilmunya di Jakarta. Nah itu ada penguatan yang sangat besar dari seorang dosen kepada mahasiswanya supaya tetap mengabdi di negara ini gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir perlu juga kita lakukan antara senior dan junior, memastikan bahwa pada saat kita mengirim talenta-talenta terbaik kita ke luar, pada saat mereka selesai, kita juga yang harus memberikan penguatan bahwa banyak hal dari kompetensi baru mereka di luar negeri yang dibutuhkan di Indonesia dan harus meyakinkan bahwa peluang tumbuh Indonesia dalam 20 tahun ke depan itu akan membuat mereka bisa berkembang sangat signifikan di sini. Berarti memang kadang kan Pak, orang-orang yang tinggal di luar negeri itu merasakan rasanya kok lebih enak tinggal di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Sedangkan ilmu yang mereka dapat di luar negeri memang harusnya dibawa kembali ke Indonesia ya Pak. Supaya apa yang mereka rasakan di luar negeri itu kelebihan di luar sana bisa mereka bawa dan juga terapkan ke Indonesia sendiri Pak. Ya idealnya begitu ya. Jadi saya sendiri melihat anak saya lahir di Singapura. Jadi kalau dia mau sampai 3 tahun ke depan dia bisa memilih menjadi warga negara Indonesia atau Singapura. Tapi saya yakin dia akan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dia sekarang masuk college di Belanda. Masih 5 tahun lagi dia di sana. Kemungkinan besar dia akan kuliah di Belanda. Itu pun saya masih tanda tanya. Ini anak nanti balik ke Indonesia bekerja di Indonesia atau tidak. Karena saya tidak bisa menduga ilmu apa yang akan dia ambil di Belanda. Nah, ilmu di Belanda itu benar-benar terkait antara kampus dengan industri. Jadi pasti nanti dia masuk ke kampus, dia sudah tahu kalau dia di Belanda, dia akan masuk ke industri itu. Kalau dia ke Indonesia, dirancangnya tidak demikian.
kampusnya Belanda tentunya tidak dirancang untuk industri di Indonesia. Nah, di situ gap-nya muncul. Ya, tiba-tiba gap-nya muncul ya. Tapi saya memesankan saja ke anak saya, kamu bangsa Indonesia, kamu warga negara Indonesia, jadi belajarlah sebaik-baiknya di sana, lalu kontribusikan dengan cara apapun, dengan metode yang nanti kamu temukan sendiri, bagaimana membawa ilmumu, membawa kompetensi barumu untuk perkembangan di Indonesia. Tapi sekali lagi, kalau dalam kondisi normal, anak saya nanti 5 tahun lagi masuk kampus, kampusnya sudah menyiapkan, nanti kamu kerjanya di situ. Langsung terhadap itu. Jadi normalnya anak saya akan kerja di Belanda karena dia SMP, college dan kampus universitas di Belanda pasti sudah diarahkan akan bekerjanya kemana. Apalagi saya tahu persis anak saya akan masuk bidang sains dan bidang eksak. Di SMP di Belanda sudah tahu tuh. Ya, dia akan jadi dokter kah? Dia akan jadi ilmu sosial kah? Nah, anak saya pasti sains dan eksak, kemungkinan program coding gitu. Kalau dilihat dari tes psikologi yang dilakukan. Dan itu sudah disiapkan. Nanti kalau dia lulus universitas akan kemana. Nah, begitu dia nanti tiba-tiba coba kembali, tentunya harus yakin juga saya bahwa di Indonesia dimungkinkan yang dipelajari oleh anak saya itu bisa juga dikembangkan di Indonesia. Nah, itu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ada tantangan idealis normatif, ide besar kebangsaan, tapi juga ada tantangan-tantangan praktikal yang memastikan bahwa apa yang dipelajari di sana bisa dibawa balik untuk dikembangkan di Indonesia. Ya kalau tidak, ya akhirnya mereka tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka miliki. Tapi untuk saya itu bukan sesuatu yang terlalu dicemaskan karena saya bisa ngelihat bagaimana teman-teman saya dulu yang dari Korea, dari Cina, dari India belajar bareng-bareng di London gitu. Ada yang 3-4 tahun bekerja dulu di London, tapi selalu memiliki kerinduan untuk pulang karena identitas dasarnya tentang ide yang mereka sebut home, ya ide yang mereka sebut rumah itu susah untuk dicabut. Ya kan? Selalu ya, jadi teman-teman lahir di Mataram, pergi kemana-mana, ya selalu merasa home-nya di mana? Di Lombok. Misalnya, kan begitu. Identitas itu yang selalu susah untuk dicabut ya, termasuk anak saya. Anak saya nyaman di Belanda pakai tram, di Belanda kemana-mana bisa aman naik sepeda. Saya nggak pernah khawatir. Kalau di Jakarta, anak saya rumah tinggalnya di Cibubur, mau berangkat sekolah dari rumah ke Cibubur naik sepeda, saya nggak bolehin. Sayanya takut. Ya, tapi di Belanda naik sepeda 28 menit, sayanya antang-antang saja karena jalur sepedanya luar biasa. Tapi kalau saya tanya rumahmu mana, dia akan sebut Cibubur, bukan Amsterdam. Ya. Oke. Jadi itu dia Sembilan Unram, pesan penting dari Pak Andi bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, tetap ingat Indonesia sebagai rumah. Baik, selanjutnya untuk Pak Ikro. Di Indonesia sendiri, seperti apa tantangan siber yang sedang dihadapi saat ini dan bagaimana peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan tersebut? Baik, tantangan untuk cyber saat ini memang tadi kita memang difokuskan di salah satu infrastruktur vital nasional. Dan saat ini sedang kita diskusikan terkait dengan kementerian-kementerian lembaga sektor. Nah, ini juga bagaimana yang sudah nature kan memang di perbankan keuangan, di mana ada OJK dan Bank Indonesia sebagai pembina sektor. Nah, kita sudah mendorong bagaimana Kementerian SDM itu sebagai pembina sektor untuk sektor-sektor migas, baik membawai PLN, membawai Pertamina dan sebagainya di sistem elektroniknya, bukan di industrinya, tapi di sistem pengelola sistem elektroniknya. Dan juga di Kementerian Perhubungan, bagaimana kita mendorong Kementerian Perhubungan sebagai pembina sektor untuk pengelolaan sistem elektronik di sektor transportasi, di mana transportasi ini sangat cukup vital. Tiap transportasi itu baik darat, laut, udara selalu ada beberapa pemangku. Contoh misalkan di transportasi udara, ada bandara, ada maskapai, ada pemilik sistem. Nah, ini kan sangat krusial ketika ada insiden di salah satu infrastruktur vital, ini akan berdampak kepada yang lain. Kemudian ada beberapa kementerian lain yang kita dorong untuk menjadi pembina sektor untuk bisa membina sektornya. Baik nanti membuat regulasi maupun peningkatan kapasitas untuk SDM-nya, untuk SDM termasuk juga bagaimana infrastrukturnya di-update. Nah, bagaimana peran kampus menjabat ini sangat penting ya kan, bagaimana kampus ini bisa banyak peran yang bisa diambil, baik nanti
di sisi sebagai praktisinya atau di sisi nanti bagaimana inovasi atau invention atau di penelitiannya untuk memberikan, karena kalau kita bicara cyber ke depan kan kemandirian teknologi sebenarnya. Nah kalau bicara kemandirian teknologi lainnya kan bagaimana kita bisa berinovasi dan ini kampus sangat penting bagaimana bisa berinovasi menghasilkan teknologi di keamanan cyber. Karena saat ini jujur Indonesia di bidang keamanan cyber banyak teknologi dari luar. Bagaimana kita Indonesia bisa menciptakan teknologi keamanan cyber sendiri di rangka nasional. Gitu. Oke, berarti memang dibutuhkan ya Pak solusi dari sisi akademis terkait dengan meningkatkan keamanan cyber itu sendiri. Baik, ini terakhir Pak, untuk pertanyaan tambahan. Di berita saya sedang baca terkait dengan Lemhanas mengusulkan akan dibentuknya angkatan siber. Mungkin boleh dijelaskan Pak itu bagaimana? Itu usulan keras ya. Usulan keras untuk benar-benar perang cyber yang akan dilakukan oleh TNI. Jadi tidak ada kaitannya dengan BSSN. Yang akan diusulkan itu bagaimana TNI bisa memiliki satuan cyber yang mengamankan komunikasi antara Kodal di Cilangkap dengan tank atau kapal perang, kapal selam atau pesawat tempur. Bagaimana memastikan agar kode-kode peluncuran rudal yang dimiliki oleh TNI akan selalu aman. Bagaimana memastikan data-data rahasia yang disimpan di server-server TNI terkait dengan skenario-skenario gelar pasukan itu bisa dilindungi. Jadi itu betul-betul keras, tidak ada kaitannya dengan malware yang menyerang bank, tidak ada kaitannya dengan misalnya maraknya judi online, tidak ada kaitannya dengan misalnya percakapan-percakapan yang ada di ruang media sosial seperti TikTok, X atau Facebook. Yang kami usulkan betul-betul angkatan perang yang bersiap berperang pada saat nanti dunia cyber dibutuhkan dengan semua kecerdasan buatannya untuk baik menyimpan data sampai nanti algoritma artificial intelligence untuk menggerakkan pasukan bahkan meluncurkan rudal. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Andi, dan mungkin yang terakhir untuk Semutan Unram boleh memberikan closing statement-nya dari Pak Andi dan juga Pak Ikro, silakan. Ya, terima kasih diundang di Universitas Mataram ini. Tadi melihat antusiasme mahasiswa dalam forum diskusi yang kami lakukan, ya saya memiliki keyakinan bahwa mahasiswa-mahasiswanya akan mencari bentuk kontribusi-kontribusi terbaik sehingga ribuan pulau yang ada di NTB ini bisa tumbuh berkembang, terutama dengan mengandalkan ekonomi biru, ekonomi hijau, transisi energi menuju energi terbarukan yang memang sangat-sangat potensial untuk dikembangkan di provinsi. Ya, kami selama BSSN terima kasih telah diundang di Universitas Mataram ini, di mana dalam mengamankan atau mempertahankan ketahanan cyber ini tidak bisa sendiri dilakukan oleh BSN atau teman-teman lain. Kita perlu kolaborasi dan dunia kampus akademis ini sangat penting sehingga diharapkan kita sama-sama bisa menjaga ruang cyber kita tetap aman. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Pak Ikro. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sendiri bisa menjadi host dalam podcast yang spesial ini. Baik, itu dia Semutan Unram Podcast episode 6 kali ini bersama Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia dan juga Direktur Kebijakan SDM Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Jangan lupa like video ini, berikan komentar positif, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.